harus spill nama anak dugong? Iri ya? Pasti iri. Makanya jangan jadi mandolita. Jangan kebanyakan makan uang haram. Akhirnya ini ya kan, mandolita. Perseteruan antara Miss Gosip dengan Doktif semakin memanas dan masuk ke jalur hukum. Doktif pun tidak tinggal diam. Lalu bagaimana pendapat netizen? Mari kita kupas tuntas di video ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi di Parikesit Channel. Kali ini kita akan membahas perseteruan antara Doktif dan Miss Gosip yang semakin memanas. Teman-teman, baru-baru ini Miss Gosip membuat video terbuka yang meminta BPOM RI untuk mengambil tindakan tegas dan menarik produk Dr. Samira yang diduga masih dijual dengan SA yang sudah ditarik oleh BPOM. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai masyarakat Indonesia sekaligus konsumen mendesak BPOM RI untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap Dr. Samira sebagai pemilik produk Amiradom Nice Cream Series yang masih dijual dengan NI yang sudah ditarik oleh BPOM. Tindakan tersebut bukan hanya sekedar penjualan biasa, melainkan tindakan perlawanan hukum yang dilakukan oleh Dr. Samira dengan tidak mentaati aturan BPOM. Hukum harus ditegakkan, bukan hanya sekedar ditawarkan, Pak. Jadi saya di sini tidak mengharapkan klarifikasi dari BPOM, tapi saya mengharapkan tindakan yang tegas secara hukum kepada Dr. Samira. Oleh sebab itu, mulai hari ini saya akan mengawal kinerja BPOM. Apakah BPOM benar-benar bekerja untuk masyarakat Indonesia atau hanya sekedar formalitas? Saya harapkan tindakan hukum yang sangat tegas dari BPOM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, demikian video terbuka dari Miss Gosip yang berharap agar BPOM bertindak tegas pada produk Dr. Samira atau Doktif yang masih beredar di pasaran padahal NA-nya sudah ditarik. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita simak video yang satu ini. Miss Gosip diduga dilaporkan oleh dokter detektif. Miss Gosip, lu ngapain sih ya? Tiba-tiba banget kemarin syariah, tiba-tiba sekarang kumat lagi. Gak tahu kok kenapa. Perasaan kemarin anteng-anteng aja, tenang-tenang, enak, tentrem. Sekarang gak tahu, kategori kumat kayaknya. Ya, aduh, gimana ya Miss Gosip ya? Ya kalian paham-paham aja lah. Lalu teman-teman, mari kita simak video Miss Gosip yang masih bisa check out produk Doktif yang NA-nya sebenarnya sudah dicabut. Mari kita simak. Ini apa sayang? Ini apa? Produk siapa? Produk dokter detektif yang NA-nya sudah ditarik BPOM, tapi per tanggal 12 Maret 2026 Miss Gosip check out masih dijual. Ya, masih dijual di e-commerce. Luar biasa. Udah overclaim. Apalagi mengandung bahan berbahaya. Luar biasa sekali. Aduh. Gak merugi banget ini langsung ya. Miss Gosip check out dari e-commerce. Nah, ini penerima. Baca sendiri. Tanggal apa? Tanggal 12. Ya sayang. Luar biasa, kok bisa sih Bopeng? Katanya mau melindungi wajah masyarakat Indonesia, katanya nggak mau jadi mafia skincare. Ternyata Anda berlindung di balik pembohongan publik. Ya teman-teman, berdasarkan video dari Miss Gosip barusan, dia mengatakan bahwa selain NA-nya sudah dicabut, produk Doktif juga berbahaya. Lalu bagaimana pendapat netizen? Berikut kita simak video tanggapan dari akun TikTok Gatot Hadi Purwanto berikut ini. Ya, kali ini menurut saya Miss Gosong sudah blunder dan salah berbicara dalam konteks dia menyebutkan produk Doktif ada kandungan berbahaya sehingga ditarik oleh BPOM. Coba deh cek press release BPOM yang menyebutkan atau menarik produknya Doktif itu kan apa? Ya, di situ dia blunder. Ya, dia menyebutkan fakta seperti apa? Ya, faktanya seperti apa? Di situ menurut saya masuk ini barang. Selama Doktif ya terus melanjutkan perkara ini, tidak mau menerima RG permintaan maaf
dari Miss Gosong, maka lanjut nih barang. Inilah jadi pembelajaran bagi kita, ya. Mungkin dia si Miss Songong ini belajar di ChatGPT. Selama menyampaikan fakta, maka tidak ada pidana. Inilah, ya, ilmu hukum itu harus belajar tertulis, bukan belajar ke ChatGPT, ya. Sehingga merasa jumawa tidak kena. Kali ini masuk barang ini. Saya yakin masuk barang ini. Ya teman-teman, berikutnya kita akan simak video dari Miss Gosip yang melakukan donasi sebesar Rp1.000 untuk meng-LP-kan Doktif dengan tuduhan NA yang masih dijual di klinik-klinik dan e-commerce. Berikut videonya. Wadidaw, gimana Doktif rasanya Miss Gosip open donasi Rp1.000 loh untuk me-LP-kan Doktif. Segitulah rendahnya harga diri kau, Bopeng. Ya, Rp1.000. Makanya jangan merasa angkuh menjadi orang, ya. Karena nggak semua orang menyukai kau, apalagi hampir semua tahu kelakuan kau, kebusukan kau menjadi mafia skincare, menjual produk dengan NA yang sudah ditarik oleh BPOM. Bahkan NA yang di klinik itu enggak terdaftar di BPOM, NA-nya lain, ya. Yang di e-commerce itu masih NA yang lama, yang sudah Miss Gosip check out, meskipun ada produk NA yang sudah NA baru, ya. Gitu. Jawab, Bopeng, kenapa NA di klinik itu enggak terdaftar di BPOM? Kenapa? Makanya jangan jadi mafia skincare, jangan menipu. Ya, lengkap semua yang ada di diri kau. Penipu, pemeras, ya, pendusta. Tobat, Bopeng, tobat, ya. Hayuk, bisa yuk, Bopeng, tobat. Kembalikan uang masyarakat Indonesia, Bopeng. 12 tahun pasti menyala. Kipas, Bopeng, kipas. Wadidaw, jawab ya, Bopeng. Kenapa NA di klinik enggak terdaftar di BPOM? Wadidaw. Ya teman-teman, berikutnya kita simak video Miss Gosip yang begitu percaya diri bahwa dia mendapat dukungan dari masyarakat luas. Berikut videonya. Ya, saya memang tidak mampu menyewa lawyer, kan? Tapi saya punya masyarakat Indonesia yang akan siap mendukung saya. Ya, saya open donasi ya Rp1.000 buat pelaporan dokter detektif. Miss Gosip gimana nanti? Kasusnya udah naik aja nangis itu dia. Ditinggal itu dia. Apa yang menjadi perjanjiannya juga nggak bakalan dipenuhin. Itu yang saya lihat, dia cuman dijogrogin, guys. Dia cuman dijadiin bumper. Dia tuh cuman dijadiin tumbal doang sebenarnya. Tapi karena pemikiran dia, ya itu mah receh yang dikasih sama dia sekarang mah. Itu kan kata si Doktif begitu kemarin. Dia tuh udah dapat duit, kata Doktif loh, ini saya mengutip perkataan Doktif. Receh, guys. Kata Doktif itu dia tuh dikasih kalau nggak salah 20 juta apa. Ya teman-teman, demikian video dari Miss Gosip yang begitu percaya diri dan langsung ditanggapi oleh Master Jack bahwa menurut Master Jack dia hanya dimanfaatkan dan dijadikan tumbal oleh oknum tertentu hanya dengan uang receh sebesar 20 juta rupiah saja. Lalu teman-teman, berikut kita simak video dari Miss Gosip yang menyerang Doktif secara membabi buta, bahkan menyerang ranah pribadinya. Wadidaw, Bopeng, kenapa Bopeng harus sepil nama anak dugong? Iri ya? Pasti iri. Makanya jangan jadi mandolita. Jangan kebanyakan makan uang haram. Akhirnya ini ya kan, mandolita. Jangan pengalihan, Bopeng. Kau jawab dulu, kenapa kau masih jual produk yang NA-nya sudah ditarik oleh BPOM? Jawab Samira Bopeng, ya. Jangan pengalihan ono, jangan pengalihan ini. Jangan kau menghayal terlalu jauh, ya kan. Menghayal pula bagaimana kalau misalnya si Miss Gosip ini pakai baju oranye ditahan selama 5 tahun. Gak usah, kau bayangkan dulu kayak mana, ya. Bagaimana kalau kau itu ditahan pakai baju oranye 12 tahun. Bisa beranak kau bareng DRL di situ, ya. Nah, pesan dari aku, ya, sebagai Miss Gosip untuk Bopeng, Samira Bopeng, kau jangan lupa beranak 4 nanti. Waktu divonis 12 tahun bareng DRL. Oke? Menyala sekali, Bopeng.
Ayo jawab Bopeng. Ya, kenapa kau masih jual produk NA yang sudah ditarik oleh BPOM? Dan semalam ketika aku naik komal bareng kau, kenapa kau harus turun? Takut ya? Ayo ngaku pasti takut ya. Makanya jangan jadi penipu, jangan jadi suka bohong ya. Ya, jangan Bopeng ya. Oke, wadidaw sekali Samira Bopeng. Tobat Bopeng, kembalikan uang masyarakat ya. Aduh Samira Bopeng. Wadidaw. Ya teman-teman, untuk video terakhir dari informasi hari ini, mari kita simak video dari FS yang menyatakan bahwa Doktif mendapatkan bayaran untuk mereview bagus produk tertentu. Ini semacam endorse kali ya. Dan menyarankan kepada masyarakat untuk tidak membeli produk yang dijual oleh Doktif. Berikut videonya. Hai guys, kali ini Doktif mau live bareng sama owner MKAS. Hai guys, seperti janji aku ya, kalau si Samira ini mempromosikan atau mereview apalagi berjualan untuk produk-produk yang dia pegang ya. Kalian menurut aku jangan membeli atau jangan menormalisasi orang-orang yang mempromosikan apalagi ngebantu jualan manusia-manusia yang seperti Samira ini. Ya, diduga apapun yang direview produknya oleh si Samira ini dibagus-bagusin kalau bayarannya sesuai. Dugaannya seperti itu. Ya, ini juga nih produknya Maharani mungkin melakukan hal yang sama. Wani Piro baru dibagus-bagusin. Kalian beli aja produk-produk yang lain yang nggak mengikuti keonaran-keonaran skincare. Banyak kok ya. Jangan kita normalisasi dan jangan didukung perbuatan-perbuatan nggak beradab di dunia maya ya. Masih banyak produk lain yang bagus untuk dibeli daripada nanti kalian beli produk-produk yang dipegang si Samira. Begitu kalian pakai, kalian ingat, oh dia ini manusia yang zolim ya, yang suka menghancurkan produk orang lain. Curiga-curiga juga nanti mulutnya selebar dia. Ya teman-teman, demikian informasi hari ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Miss Gossip yang akan memenjarakan Doktif atau justru Doktif yang akan memenjarakan Miss Gossip? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Klik tombol like jika kamu menyukai video ini dan silakan tuangkan ide, saran, dan kritik di kolom komentar. Dan juga bagikan video ini ke teman-teman dan saudara kalian. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.